Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala selesai menerangkan tentang doa, istighfar dan beberapa zikir. Sekarang masuk ke dalam faslun utawi iki pasal ataupun bab fisidqi was-shadaqati. Kalimatnya ini hampir sama dengan siddiq dan sodakot atau sodakoh, hampir sama, tapi hanya berbeda dengan kalimatnya saja. Kalau siddiq itu sebelum qaf tidak ada yaknya, itu bermakna kejujuran ya. Kalau sodakoh itu setelah dal ada alifnya tanda panjang ya, itu bukan bermakna sodakoh tapi bermakna persahabatan. Cobalah ya, beda dengan sodakoh. Sodakoh itu artinya pertemanan atau persahabatan. Sidqi artinya kejujuran, sidik artinya benar ya, kan gitu. Jadi beda sedikit saja sudah beda maknanya. Bab menerangkan kejujuran dalam persahabatan. Ini juga diatur oleh Kanjeng Nabi ketika kita mencari teman atau mencari kawan atau mencari sahabat. Ini sangat penting ya. Untuk santri-santri itu sangat penting. Karena kalau kita ceroboh mencari teman, maka justru kita akan kemakan teman. Ya. Punya teman yang ahli minum, cepat atau lambat walaupun sedikit nanti suatu saat akan terkena imbasnya ya kan. Punya teman ahli atau di bidang jualan minyak, cepat atau lambat lama kelamaan nanti akan terkena minyaknya ya, atau kecipratan harumnya atau wanginya. Makanya dalam pesantren itu diatur di dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim cara kita mencari teman ya, atau mencari kawan atau mencari sahabat. Nanti beda-bedanya teman dengan kawan itu beda, kawan dengan sahabat juga beda. Makanya ini termasuk wasiat dari Kanjeng Nabi kepada sahabat Ali dan juga kepada kita, ini sangat penting. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Kanjeng Nabi demikian, ya Ali, wahai Ali, usduq wa indarraka fil ajil. Wahai Ali, jujurlah kamu ya, wa indarraka fil ajil, walaupun membahayakan kamu di dunia. Jadi walaupun toh persoalan itu membahayakan dirimu, tapi selagi itu benar maka katakanlah itu benar ya, yang jujur ya, apa adanya, tidak ditambah-tambahin dan tidak dikurang-kurangin. Nah, termasuk nyari teman itu yang bisa seperti itu ya. Jangan ada ular sebesar sapu lidi atau sebesar bambu kita bilang sebesar pokok kelapa, kan itu kan. Besar sekali kan. Nah, itu udah mulai gak jujur itu ya. Maka walaupun toh itu membahayakan dirimu wahai Ali, maka sampaikanlah dengan kejujuranmu. Fa innahu yang fauka, karena sesungguhnya kejujuran itu memberi manfaat fil ajili, ketika kamu nanti di akhirat. Dengan engkau mengatakan jujur, maka itu akan bermanfaat terhadap dirimu nanti besok di akhirat. Kemudian wala takdzib, dan jangan berbohong.
Wa in nafa'aka, walaupun toh memberi manfaat kepadamu fil ajili ketika hidup di alam dunia. Ya. Fa innahu yadurruka fil ajili, maka sesungguhnya bohong itu membahayakan kamu ketika kamu nanti di akhirat. Nah ini Pak, sekarang ini sangat susah sekali mencari kawan atau mencari teman yang betul-betul kita bisa, katakanlah bahasa kasarnya itu, bisa kita pegang omongannya. Ya. Mencari kawan di saat kita bahagia, di saat kita enak, itu sangat mudah. Ya, duit ada, fasilitas semua ada, itu nggak usah dicari, kawan pada datang sendiri. Tapi ketika kita mencari kawan, ketika lagi dalam keadaan susah, ini sangat susah sekali, ya kan? Sangat susah sekali. Dan kita secara berhati-hati mencari kawan itu juga dipilah-pilah, jangan hanya sekedar kawan saja. Apalagi kawan-kawan yang bahasanya apa namanya, berwajah dua. Di depan kita baik-baik, padahal di belakang tidak baik. Ya, ketika ngaji dalam satu majelis taklim begini, takdim sama kiainya, hormat sama kiainya, tapi di luar sana menjelek-jelekkan kiainya. Hanya gara-gara satu persoalan, hanya gara-gara satu masalah misalnya kan, ada yang tidak cocok saja, itu sampai disebarluaskan, disampaikan sama kawan-kawan yang lain, tujuannya untuk memecah belah atau tujuannya untuk menjerumuskan atau merusak dan sebagainya. Nah, kawan yang semacam itu hendaknya dihindari, cukup hanya sebagai teman biasa sajalah, ya. Jangan TTM ya, teman tapi mesra, jangan TTM, cukup sebagai teman saja. Nah, itu perintah daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya Ali, wahai Ali, man kasurat dunubuhu zahaba bahauhu. Wahai Ali, siapa yang banyak melakukan dosa, ya, yang hari-hari perbuatannya hanya maksiat, mungkarot, dosa dan dosa, suka minum, suka mabuk, suka judi dan sebagainya, nah, keburukan-keburukan yang semacam itu zahaba bahauhu, maka akan menghilangkan kebaikannya atau kebaikanmu. Kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan, ya kan, sholat iya, kemudian ngaji juga iya, kemudian sedekah juga terus, ya, infak, terus membantu orang lain juga iya, ini kan termasuk amal-amal baik. Tapi karena gara-gara banyak dosa-dosa yang kau buat, ya, banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kau lakukan, banyak kemungkaran-kemungkaran yang kau kerjakan, maka kebaikan-kebaikanmu itu akan hilang. Ya. Dengan banyaknya dosa-dosa yang pernah kita berbuat, justru malah akan menghilangkan pahala kita, akan menghilangkan kebaikan kita. Nah, maka yang seharusnya perbanyak untuk ibadahmu, perbanyak untuk melakukan kebaikanmu, cepat atau lambat nanti dosa-dosamu akan hilang. Itu. Maka kalau merasa salahnya banyak, dosanya banyak, juga harus memperbanyak ibadah, sehingga ibadah itu ada di atas dosa-dosa kita. Ibadah itu harus di atas kemungkaran kita ataupun kesalahan kita, sehingga dosa yang kita perbuat itu akan dihapus oleh kebaikan-kebaikan kita. Kemudian ya Ali, wahai Ali, alaika bisidqil hadis wa hifdzil amanah wa saqain nafsi wa iffatil batni. Wahai Ali, hendaklah kamu alaika bisidqil hadis, hendaklah kamu jujur dalam berbicara, ya. Jangan kau biasakan sombong atau bohong. Jangan kau biasakan menjadi orang itu pengecut. Jangan kau biasakan mencari muka di hadapan orang lain. Apa adanya aja lah, natural aja bahasanya. Kan begitu kan? Jangan ketika lagi ketemu sama kawan sok baik, tapi ternyata di belakang menikam.
apa namanya itu? Hah? Yang menikam dari belakang, barangnya seperti itu loh. Jangan sampai seperti itu. Kemudian hendaklah kamu khifdil amanah, ya, mampu memegang amanah, ya, amanah dari kawanmu. Dipesan seperti ini, jangan kau lakukan ya. Betul-betul jangan kau lakukan. Jangan hanya tidak melakukan ketika di depan orang yang memberikan amanah, tapi di luar orang atau di belakang orang yang memberikan amanah kita sudah mulai ingkar, ya. Ini juga penting. Kemudian wasakhoin nafsi, dan hendaklah kamu selalu bermurah hati, ya, mempunyai sebuah toleran, kepedulian, saling menjaga, saling merawat, ya. Kalau ada kawanmu yang susah, bantu. Merasa bahwa seolah-olah persoalan itu terjadi sama dirimu. Ada temanmu ataupun sahabatmu yang membutuhkan, kalau bisa diberikan, ya. Masalahnya dicarikan atau diudari persoalannya. Bisanya bantu ekonomi, kalau nggak bisa bantu tenaga, kalau nggak bisa lagi bantu doa, gitu loh. Bantu doa, mudah-mudahan masalahnya selesai. Apa yang jadi persoalan kamu, saya tidak bisa membantu. Materi saya tidak bisa membantu, tenaga, ya kan, saya hanya bisa bantu mendoakan aja lah, mudah-mudahan cepat selesai ya. Nah seperti itu diantaranya pemaparan daripada sakhoin nafsi atau murah hati. Kemudian wa'ifatil batni, ya, dan hendaklah kamu selalu menahan perutmu. Ini biasanya Bapak, kenapa ini penting menahan perut itu? Karena dampak negatifnya sangat besar sekali berkaitan dengan perut ini. Orang jadi menghalalkan segala macam cara itu juga gara-gara panggilan perut, ya. Besar nafsunya, besar syahwatnya itu juga bermula daripada kebutuhan perut. Makan satu piring masih nggak cukup, ya. Kalau kawannya makan enak, ya, dia harus bisa lebih enak. Ini penting Pak. Ini dalam ajaran Islam itu diajarkan betul ini mengenai tentang ifatul batni itu, menahan perut itu. Sehingga nanti lama kelamaan kalau kita congok, bahasanya ya, congok itu geragas bahasa orang Jawa itu. Rakus, ya, rakus itu kalau nggak ada apa adanya dimbak, karena udah kebiasaan, apalagi nggak tahan lapar, ya. Ketika ada punya siapa saja sedikit walaupun toh nggak betul, itu mesti masuk karena kebiasaan. Tapi kalau biasa tirakat masih mikir, ya, mikirnya, aduh, orang bukan hakku kok, bukan milikku, ngapain ku makan, ngapain ku minum, kan begitu. Akhirnya ditahan. Terus yang biasa lapar itu mampu menahan segala sesuatu apapun Pak. Bagaimana contoh? Kita lagi di forum, ya, dalam acara apa sajalah, mungkin acara pengajian atau acara pesta dan sebagainya, ya. Itu bisa menjaga muruah, kehormatan kita. Bisa kita bayangkan kalau ada 10 jamaah pas acara makan-makan bersama, ya, yang sebelah hanya setengah piring, ya, menunya biasa-biasa saja karena di depan itu banyak menu, piringnya sampai nggak muat, ya kan? Udah ada sambal, masih ada sate, masih ada ayam, pokoknya semua menu itu dimasukkan ke piringnya semua. Pertanyaan saya, Bapak yang duduk di sebelahnya kira-kira merasa risih nggak? Masya Allah makan kayak gitu loh, kan gitu. Ya ini justru akan merosotkan muruah kita Pak. Kelihatan betul kalau kita itu di rumah nggak kuat makan enak, nggak pernah makan enak. Maka kata Kanjeng Nabi itu, ya, ifatil batni, jaga betul perutmu itu. Lapar boleh, ya, tapi di forum harus bisa menjaga muruah. Mendingan nanti kalau mau makan sekenyang mungkin di rumah aja lah, nggak dilihat orang banyak kan gitu. Ini efeknya Pak, dampaknya banyak sekali.
Itu makanya tausiah yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kepada sahabat Ali tertuju kepada kita semua, apalagi orang-orang ahli thariqah ya, itu paling hobi untuk ifatin nafs batini ya, ifatil batini paling hobi ya, suka tirakat, suka melek. Orang kalau udah banyak melek itu makanya susah kan, makanya kurang. Beda kalau banyak tidur ya, hidup cuma hanya tidur makan, tidur makan, tidur makan, makan tidur, buang air besar, makan lagi, tidur lagi. Ini nggak nyinggung loh ya, nggak nyinggung. Ini cerita apa adanya, ini hadis Kanjeng Nabi nih. Terlepas daripada itu kalian mengartikan apa itu hak kalian, tapi ini yang terjadi. Kau akuin atau tidak, realita mesti seperti itu ya kan. Nah, maka dijaga oleh Kanjeng Nabi, ibaratnya kamu congok-congok lah, geragas-geragas lah, tapi nanti kalau di rumah sendiri gitu. Kalau di forum dijaga. Itu sampai menjaga di dalam kita hubungan pertemanan saja itu diatur oleh Rasulullah. Itu. Oke, panjang itu. Kemudian ya Aliyu, wahai Ali, ya. Bi'sas shadiq alladzi yaksiru fi shadiqih wa yufshi sirrahu. Wahai Ali, ya. Seburuk-buruk engkau berteman, yaitu alladzi yaksiru fi shadiqihi, yaitu yang bisa sebaik-baik kamu berteman adalah alladzi yaksiru fi shadiqihi, adalah bahasa yaksiru itu apa ya, ceroboh lah ya, ceroboh bahasanya gitu, fi shadiqihi, di dalam temannya. Sesaat kita berteman ya, tapi kita ceroboh. Apa bahasa yang enak ya selain ceroboh ya, kalau kalimatnya yaksiru itu ya ceroboh lah. Ceroboh itu termasuk nggak amanat, termasuk suka menikam dari belakang, termasuk berwajah dua, termasuk mencari muka. Kalau saya menafsirkan mungkin seperti itu. Kemudian wayufsi, dan menyebarkan sirrohu ing rahasianya ya. Jadi di antara kecerobohan itu, ini ada kawan kita yang punya masalah, dan masalah ini sangat intens, sangat rahasia. Andai kata kita tahu pun jangan sampai kau sebarluaskan kepada orang lain. Itu di antaranya ceroboh. Udah diwanti-wanti, hanya cukup kita yang tahu nih ya, kan itu. Ya, siap Pak Yai, siap Pak Yai. Nggak ada yang lain nih yang saya kasih tahu, cuman kamu saja. Ceroboh, ternyata disampaikan kepada orang. Ada nggak yang seperti itu Pak? Mudah-mudahan nggak ada lah ya. Mudah-mudahan nggak ada. Ini seburuk-buruk kamu berteman itu mempunyai teman yang ceroboh. Nah, maka kalau kita sudah tahu ada di antara teman kita yang ceroboh, ya cukup kita tahu aja lah. Ya. Oh ternyata karakter Istiarto itu orangnya seperti ini, karakter Firman itu orangnya seperti ini, karakter Marjo Imat seperti ini, hanya seperti itu aja. Masa dulu aku seperti ini, nyatanya seperti ini. Udah aku kasih tahu, jangan disampaikan sama orang lain ya. Bocor pula rahasia ini. Ya gitu Pak. Jauhi, jangan kau deketin, jangan terlalu akrab kok. Lama kelamaan nanti kamu akan ketularan, akan menular sama dirimu. Ini pentingnya kita berteman. Ya. Kalau bahasa sekarang, bahasa gaulnya apa ya? Pergaulan sangat mendukung, mendominasi. Kalau kamu selalu bergaul dengan ulama, selalu bergaul dengan kiai, cepat atau lambat akan ketetesan ilmu-ilmunya kiai. Ya, setidak-tidaknya nggak pernah pakai peci, sekarang pakai peci. Yang bertahun-tahun lamanya nggak pernah pakai sorban karena kumpul sama kiai. Siapa itu? Adalah kan itu. karena kumpul kiai. Padahal selama ini bodoh-bodoh kok sorban, songkok aja nggak pernah gitu loh. Kadang malah pakai celana pendek kayak macam munyil ya. Macam Filipin. Kadang karena sering ketemu sama kiai ya, lama kelamaan risih sendiri. Gitu loh. Makanya
pentingnya pergaulan seperti itu, Bapak. Maka diwanti-wanti oleh Kanjeng Nabi, ya, diwasiatkan terhadap sahabat Ali, ya, berhati-hati untuk mencari teman, jangan sembarangan, ya, karena itu berpengaruh besar kepadamu. Berteman dengan orang yang suka bohong, yang suka mencari muka, nanti kamu lama kelamaan kamu akan ketularan. Aku harus bisa mencari sensasi kepada kiaiku. Apa yang bisa aku persembahkan? Nyari sensasi aja supaya murid-murid yang lain tuh kalah. Padahal nanti di belakang hari, ya itu kalau nggak saya bantu gini mana bisa dia. Itu gayanya aja ngomongannya ini loh Pak, sangat berhati-hati. Sadar atau tidak, apa yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi itu kadang-kadang terjadi sama diri kita. Sadar atau tidak. Makanya saya katakan dianggap ini menyinggung atau menyindir itu terserah. Itulah yang namanya ngaji, ngatur jiwa. Kalau merasa tersinggung malah bagus. Diibaratkan kita punya penyakit, kalau lagi diobatin mesti terasa, bukan langsung cepat sembuh, jangan langsung sembuh, bukan, tapi sakit dulu. Oh iya ya, ternyata aku pernah melakukan itu. Masya Allah, dosa aku ini. Apa yang bisa kita membuat aku jauh dari itu ya? Aku harus betul-betul tobat. Paham ya? Paham insya Allah. Nah kemudian, ya Ali, wahai Ali, alfu sodikin qalilun wa aduun wahidun kasirun. Hai Ali, alfu sodikin, 1000 teman, qalilun yang sedikit, ya, wa aduun dan musuh, wahidun satu, kasirun adalah banyak. Artinya apa? Ya. Mempunyai 1000 teman, ya, qalilun adalah sedikit, wa aduun dan musuh wahidun satu, itu kasirun itu lebih banyak. Artinya begini, seribu teman itu sedikit, sedangkan satu musuh adalah banyak. Itu kalimat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi terhadap sahabat Ali. 1000 teman, ya, itu seolah-olah sedikit Pak, ya. Tapi kita punya musuh satu saja, itu seolah-olah banyak. Karena apa? Kalau 1000 teman yang tahu tentang kita, yang ngerti dengan kita, itu menyebarnya sangat lama sekali, ya. Tapi kita punya satu musuh saja, orang yang tidak cocok dengan kita, itu menyebarnya sangat cepat. Ada kawannya lagi datang ngumpul, diomongin, Firman itu loh orangnya begini. Apa iya? Iya, aku tahu sendiri itu. Padahal kapan dia tahu, ngerti itu, kan itu. Nanti begitu sudah ketularan satunya lagi, ketemu sama orang satu lagi, kawannya, apalagi pas jamaah, nggak usah percaya dengan namanya Firman kamu. Apalah dia itu, dia sok-sokan aja itu. Ini malah merambat jadi banyak ini kan, orang satu jamaah ngerti semua. Makanya yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi itu 1000 teman baik itu sedikit, tapi satu musuh itu banyak. Karena merambatnya sesuatu yang batil, merambatnya sesuatu yang tidak baik itu sangat pesat, dan kadang-kalanya itu malah susah dibendung, ya, kadang-kalanya itu susah dibendung. Masya Allah. Kemudian ya Ali, wahai Ali, lisodakoti alamatun ayyaj'ala malahu duna malikan wa nafsahu duna nafsika wa irdahu duna irdika. Wahai Ali, untuk persahabatan alamatun ada beberapa tanda, ya, kalau kalian mau nyari sahabat, kalau kalian mau nyari orang yang betul-betul tahu tentang dirimu, yang bisa berpengaruh baik kepadamu, alamatnya pertama atau tanda-tandanya pertama,
ayyaj'ala malahu duna malika, yaitu menjadikan hartanya duna malika, itu bukan milikmu, wa nafsahu duna nafsika, dan menyerahkan jiwanya demi jiwamu, wa irdahu duna irdika, dan menjaga kehormatannya demi kehormatanmu. 3, ya kan? Yang pertama adalah menjadikan hartanya ya bukan miliknya, tapi seolah-olah jadi milikmu. Kemudian yang kedua menyerahkan jiwanya demi jiwamu. Yang ketiga menjaga kehormatannya demi kehormatanmu. Kira-kira di zaman-zaman akhir seperti ini bisa kita temukan nggak Pak? Ya, banyak lah ya, masih ya, banyak. Apalagi kalau jamaah Torekoh, ya kan, sering saya wanti-wanti, ya kan, dalam satu organisasi atau jamaah Torekoh itu, persoalan apa yang ada di dalam jamaah, salah satu di antara jamaah yang punya masalah, maka kita merasa terkena masalah itu. Ya, kita korbankan waktu kita korbankan pikiran kita, bahkan kita korbankan harta benda kita untuk membantu menyelesaikan masalahnya dia. Ini baru yang namanya sahabat, yang namanya teman. Kemudian dalam organisasi atau dalam jamaah tersebut ada persoalan apa di dalam jamaah, ya kita pikul bareng-bareng. Kalau bahasa orang Melayunya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu loh Pak. Ini harus seia sekata. Ya. Kalau dalam pepatah kun kal udunaini wala takun, pepatah Arab itu mengatakan kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Jadikanlah engkau sebagaimana ibarat kedua tangan, dan jangan jadikan engkau ibarat sebagai kedua telinga. Kedua tangan ini Pak, ini sebagai isyarat daripada pepatah Arab. Kalau yang satu itu gatal, yang kiri gatal, maka yang kanan menggaruk. Nggak ada upahnya Pak, nggak ada upahnya. Ya, dua-duanya kerja keras, ya, tangan dan kiri, kanan dan kiri ini kedua tangan kita. Begitu dapat hasil, ya kan, ya dapat duit, dibelikan cincin yang pakai jari kiri, yang kanan nggak iri Pak, nggak iri, ya kan. Udah ya kerja keras berdua ini kanan dan kiri ini, mendapatkan rezeki, dibelikan beras, setelah membelikan beras dimasak menjadi nasi, terus dimakan, ya. Begitu ada dimakan, nggak sampai lama kemudian terus pengen buang air besar. Ketika buang air besar untuk mensucikan itu tangan kiri apa tangan kanan? Tangan kiri. Tangan kanan juga nggak iri loh Pak, nggak pengen meraba-raba, garuk-garuk, nggak pengen. Ini kekompakan di dalam sebuah jamaah, sebuah organisasi atau sebuah pertemanan dan persahabatan. Ya. Tapi wala takun kal uduna ini, janganlah engkau sebagaimana ibarat kedua telinga, dekat tapi nggak pernah ketemu. Ya, telinga yang satu dikasih anting, yang satu iri, ya tidak, ya berarti iri, akhirnya kan dua-duanya dikasih. Kalau cuma satu saja preman ya, seperti itu. Kan itu biasanya seperti itu preman-preman yang punya anting satu, ya kan. Nanti yang satu pengen ditindik, yang satu enggak, padahal deket Pak, tapi nggak pernah akur, nggak pernah ketemu. Itu isyarat-isyarat yang semacam itu. Karena itu kita di dalam mencari teman, mencari kawan, dan mencari sahabat harus berhati-hati. Yang paling tidak teman, kawan, dan sahabat itu ketika kita sakit mereka merasakan sakit, ketika kita senang mereka juga merasakan senang. Itu dan mereka itu tidak segan-segannya untuk membantu kita, ya, mencari solusi persoalan-persoalan kita dan mencari yang terbaik apa yang ada dalam diri kita. Ya. Ketika saya salah, mereka cepat-cepat mengingatkan, jangan gitulah bro, ya kan?
Masa kayak gitu bro? Nah, termasuk seperti itu, ya kan? Nah, kalau saya sih cuma bisa nyarankan aja bro, itu dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai mencari teman yang jujur, kemudian juga yang merasa punya tanggung jawab, jangan apa namanya yang bermuka dua dan lain sebagainya, malah justru senang memfitnah, senang memprovokasi dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga sedikit demi sedikit bisa kita praktekkan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.